Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, seperti kita ketahui di banyak naskah-naskah sejarah, kisah hidup Ki Ageng Selo pada umumnya bersifat legenda. Menurut naskah-naskah Babat, Ki Ageng Ngabdurrahman Selo atau lebih dikenal Ki Ageng Selo, yang dipercaya sebagian masyarakat Jawa benar-benar terjadi, diperkirakan lahir pada abad ke-15 atau awal ke-16. Berdasarkan buku Pepali Ki Ageng Selo 1957 yang diterjemahkan oleh R.M. Sutardi Suryo Hudoyo, Ki Ageng Selo merupakan cucu Raja Majapahit terakhir. Dia juga adalah moyang Penembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Selo adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Ia adalah guru Sultan Adiwijaya, pendiri Kesultanan Panjang, juga kakek Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram. Ki Ageng Selo menikah dengan Nyai Bijak, putri Ki Ageng Ngerang, dan mempunyai 7 orang putra-putri. Yang pertama, Nyai Ageng Lurung Tengah. Yang kedua, Nyai Ageng Sabah. Yang ketiga, Nyai Ageng Basri. Yang keempat, Nyai Ageng Jati. Yang kelima, Nyai Ageng Patanen. Yang keenam, Nyai Ageng Pakis Dadu. Dan yang terakhir, Ki Ageng Enis. Dikisahkan saat beranjak dewasa, Ki Ageng Selo pernah mendaftar sebagai perwira di Kesultanan Demak. Ia berhasil membunuh seekor banteng sebagai persyaratan seleksi, namun ngeri melihat darah si banteng. Akhirnya ia mengundurkan diri masuk ke tentaraan Demak. Ki Ageng Selo kemudian menyepi di desa Selo sebagai petani sekaligus guru spiritual. Bahkan ia pernah menjadi guru Jaka Tingkir, pendiri Kesultanan Panjang. Kemudian ia mempersaudarakan Joko Tingkir dengan cucu-cucunya, yaitu Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Ageng Panjawi. Dikisahkan saat hari menjelang sore, Ki Ageng Selo sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, bertanda hujan akan segera turun. Tak lama kemudian, hujan lebat turun diiringi petir yang menyambar-nyambar. Para petani lari terbirit-birit, tetapi Ki Ageng Selo tetap asik menyangkul. Tiba-tiba petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng Selo. Namun ia tetap berdiri tegar. Tubuhnya utuh, tidak gosong tersengat amukan petir. Lalu dengan kesaktiannya, petir itu berhasil ditangkap dan diikat. Lalu dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Kemudian batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di Kerajaan Demak. Ki Ageng Selo memberikan pesan agar batu petir yang ditangkapnya tidak boleh diberi air. Keesokan harinya, Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo.
Suatu hari datanglah seorang wanita yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petir Ki Ageng Selo. Wanita itu penyusup, membawa batok berisi air, lalu menyiram batu petir itu. Penjara istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantah oleh ledakan petir. Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Pasangan petir itu telah berkumpul kembali, menyatu lalu hilang lenyap. Meski cerita Ki Ageng Selo penuh dengan mitos, ketenaran namanya masih terdengar sampai sekarang. Saking tenarnya nama sebagian masyarakat Jawa saat ia dikejutkan bunyi petir akan segera mengatakan bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Selo, dengan harapan petir tidak akan menyambarnya. Ki Ageng Selo meninggalkan warisan berupa ajaran moral yang dianut keturunannya di Mataram. Ajaran tersebut berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi apabila ingin mendapatkan keselamatan, yang kemudian ditulis para pujangga. Bentuk syair Macapat berjudul Pepali Ki Ageng Selo. Untuk mengenang kesaktian Ki Ageng Selo, diabadikan di Masjid Pintu Agung Demak yang kemudian disebut Lawang Bledek, dengan dihiasi ukiran berupa ornamen ular naga bergigi runcing sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Ki Ageng Selo dan diserahkan kepada Sultan Trenggono. Demikian kisah singkat Ki Ageng Selo. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada channel kami agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju alim sempurna. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, asal diri terlahir dari Nur Muhammad, cahaya terpuji. Dengan mengenal diri sejati, pasti mengenal sang pemilik sejati. Setelah mengenal sang pemilik, maka diri merasa bodoh. La haula wala quwata illa billah. Hilang diri, tunggal Gusti. Hilang wayang, tunggal dalang. Hilang dalang, tunggal yang punya hajat. Hilangnya keakuan sifat dan sang nafsu ego sebagai penghalang dinding kepada sang ilahiyah. Kiamatkan diri, hancur melebur dalam ketiadaan, tenggelam dalam lautan kalimah tauhid, berjalan diperjalankan, pulang kembali ke asal diri dalam tullah. Di sana tiada lagi yang menyembah dan disembah, karena Jatullah yang memimpin diri lahir dan batin, penuh nikmat sejati sebagai rahmat. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali untuk memberikan nikmat kasih sayang kepada sesama dan setiap makhluk di semesta raya ini.
Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.